Assalamualaikum, selamat datang di Relevan Hati. Semoga menjadi pribadi yang lebih baik. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dikuatkan pundaknya, dilapangkan hatinya, disabarkan jiwanya, karena hidup itu terkadang bertiup tidak sesuai dengan kehendak hati kita. Jangan memaknai rumah tangga itu berdasarkan transaksional. Kalau ibu berbuat baik, suami harus berbuat baik. Tapi pastikan bahwasanya ketika kita memaknai keluarga kita itu semata-mata karena Allah. Kalau ibu berbuat baik kepada suami dan suaminya belum berbuat baik kepada ibu, ibu tidak boleh berkurang keyakinan bahwasanya kebaikan itu selalu mendatangkan kebaikan. Kadang-kadang yang sering membuat kita kecewa di dalam pernikahan itu bukanlah ketika suami kita kurang solih atau bukan karena suami kita kurang tampan. Terkadang yang membuat kita terluka dalam pernikahan itu ketika kita memaknai pernikahan itu transaksional. Bahwasanya kalau ibu baik, suami harus baik hari itu juga. Dan kita melupakan bahwasanya segala sesuatu diberikan oleh Allah secara proses dan tidak secara instan. Ada seorang ibu yang terkadang berbuat baik, tulus mencintai keluarganya. Tapi suaminya baru sadar mencintai keluarganya setelah perjalanan ratusan purnama. Ada di antara manusia, ada di antara ibu-ibu yang ketika dia melakukan ketaatan kepada suaminya tidak langsung bisa membalas. Tapi terkadang suaminya baru bisa membalas ketika suaminya terbentur dengan ujian dan masalah. Tapi yang harus kita ingat, hal jazaul ihsan illal ihsan. Berbuat baik itu pasti mendatangkan kebaikan. Ibu kalau berbuat baik kepada suami, jangan transaksional. Supaya kita tidak kecewa dan supaya kita tidak menggigit luka di dalam kehidupan. Ibu paham? Serakah yang paling buruk itu bukan serakah pada harta semata. Serakah yang buruk itu serakah pada kebaikan pasangan terus-menerus. Padahal pasangan kita tetap manusia biasa. Hari ini dia berbuat baik, sore hari dia mengecewakan. Malam dia berbuat baik, esok hari dia berbuat sesuatu yang tidak melapangkan hati kita. Menikah itu bukan untuk bahagia. Menikah itu adalah karena kita tahu bahwasanya menikah itu dicintai dan diridhoi oleh Allah. Siapapun yang menikah karena bahagia, biasanya akan tersiksa dengan kata-kata bahagia itu. Ketika nanti akan cenderung untuk terus menuntut setiap waktunya. Supaya kita memaknai betul kehidupan kita, supaya dikuatkan hati kita, dilapangkan jiwa kita, dikuatkan pundak kita di dalam memaknai keluarga yang Allah berikan kepada kita. Berat-beratnya punya keluarga itu masih lebih berat mereka yang hari ini belum mendapatkan jodoh dan takdirnya ketika mereka menangis meminta jodoh di hadapan Allah. Semoga kita bisa lebih bersyukur terhadap nikmat yang Allah sudah berikan di dalam kehidupan kita, terutama kenikmatan keluarga. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati. Kita sebenarnya di dalam kehidupan itu memiliki terminal yang harus kita sering berhenti dan kita harus mengevaluasi di dalam kehidupan kita. Karena kehidupan kita itu terkadang tidak berjalan mulus setiap waktunya dan setiap saatnya. Ketika kehidupan kita tidak berjalan selalu mulus dan tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka setidaknya ada 4 terminal yang harus kita perhatikan. Supaya kita mengerti apa yang harus kita evaluasi kalau kehidupan kita terkadang mengalami turbulence. Karena kehidupan itu kan terkadang mengalami turbulence. Dan turbulence yang kita dapatkan dan kita peroleh itu bukan semata-mata takdir. Tapi terkadang ada kesalahan yang kita lakukan dan kita kerjakan. Jangan terlalu banyak menempatkan diri kita sebagai korban. Kalau ada ujian, langsung kita mengatakan, inilah orang beriman diuji. Memang betul, hal itu terkadang boleh kita pikirkan. Tapi terus memikirkan kita itu adalah korban, tetapi tidak mengevaluasi kesalahan kita, itu juga sebuah kesalahan. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Allah menyampaikan semua musibah yang menimpa kepada kalian itu sebenarnya apa yang kalian lakukan sendiri. Artinya
Hukum yang berjalan pada kehidupan ditetapkan oleh Allah secara kausalitas. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Apa yang kita tanam, itulah yang kita panen. Maka ketika kita tahu bahwasanya kehidupan ini berjalan dengan teori kausalitas yang ditetapkan oleh Allah, kita harus apa perkara yang harus kita cek dan kita evaluasi pada terminal yang kita harus mengerti. Kita itu ada terminalnya. Maka ada 4 terminal yang harus kita sering berhenti, sering merenung, dan sering berpikir. Kalau kehidupan kita terkadang mendapatkan banyak kesulitan. Apa 4 terminal itu? Yang pertama. Terminal yang pertama itu hubungan kita dengan Allah. Karena terkadang ketika kita kehidupannya tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, berarti ada kesalahan kita dengan Allah. Mungkin ada sholat sunnah yang kita tinggalkan, mungkin ada sajadah yang sudah begitu usang, mungkin ada mushaf yang begitu lapuk ketika tidak pernah terjamah oleh tangan kita dan lisan kita. Ingat ya Bu, di dalam surat At-Taubah ada kisah horor paling menegangkan. Nasullaha fanasiyahum. Manusia itu kalau lupa sama Allah, Allah pun akan melupakan mereka. Dan itu paling mengerikan kalau sudah dilupakan sama Allah. Makanya akhirnya terkadang ketika kita menjumpai dan kita mendapati ada hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, mungkin ketaatan kita yang berkurang. Semakin jauh ketaatan kita, kita akan merasakan berantakan kehidupan kita. Makanya tadi saya menuliskan, jika kamu merasakan nikmatnya dekat dengan Allah, kamu akan merasakan bagaimana pahitnya jauh dari Allah. Orang itu berpikir, taat itu melelahkan, tapi orang itu lupa. Jauh dari Allah itu lebih melelahkan. Maka itulah yang menjadikan kita memperbaiki ketaatan kita. Karena ketaatan kita itu akan melancarkan dan memudahkan setiap perjalanan kehidupan kita ketika kita melakukan ketaatan. Dosa yang kita kerjakan itu hanya merampas ketenangan di dalam kehidupan kita. Karena dosa itulah yang membuat turbulence dalam kehidupan kita. Maaf ya Bu, saya cerita kisah nyata. Di sini kan banyak sekali yang konsultasi, ada ratusan. Ada salah satu pasangan yang datang kepada kita ketika konsultasi, ketika sang suami, melakukan perselingkuhan sampai terjadinya perzinahan. Saya itu kadang-kadang, semoga kita terjaga. Ngerinya perselingkuhan di Jakarta itu selalu identik dengan zina. Bukan hanya cicet, tapi sudah sampai kepada taraf zina. Ketika akhirnya sang suami ketahuan, akhirnya sang istri betul-betul merasa kecewa, ngeblok nomor suaminya, lalu membuat pilihan kepada suaminya. Kamu yang pergi dari rumah, supaya aku di rumah ini, atau kamu yang di rumah, saya yang pergi. Suaminya akhirnya memilih yang kedua, dia yang pergi. So istrinya di rumah itu. Ketika di sini tumpah air mata sang istri, lalu akhirnya kita berusaha menenangkan. Ketika adzan Isya, saya sholat di Baitur Rahman sama beliau, sang bapak. Saya boncengkan. Lalu ketika kami selesai sholat Isya, beliau sempat ngajak ngobrol saya sebelum saya nyalakan motor saya. Ustadz, tolong Ustadz dibantu keluarga saya. Saya bilang insya Allah Pak, tapi Bapak harus tahu, pemilik hatinya istrinya Bapak. Bukan kita, tapi Allah. Lalu beliau bercerita, saya ini orangnya family man, Ustaz. Saya tuh kalau setiap malam hampir tidak bisa tidur kecuali saya bercanda dengan anak-anak saya. Dan semenjak kasus ini terungkap, saya tidak bisa lagi bercanda dengan anak-anak saya. Jatah saya ketemu anak-anak saya biasanya seminggu sekali. Istri saya memblok nomor saya. Kehidupan saya pusing dan berat, Ustaz. Tolong sekali. Saya bilang doa yang banyak Pak sama Allah. Naik saya. Motor. Jalan dari sini ke situ tuh ya sekitar 4 menitan, 5 menitan lah. Pelan-pelan saya. Iseng-iseng saya tanya sama beliau. Kehidupan Bapak sebelum kasus Bapak terungkap dengan zinanya, Bapak kehidupannya baik-baik saja, baik Ustadz. Pulang kantor, ngobrol, anak-anak saya bercanda. Baru setelah itu saya tidur. Karena biasanya tidur itu saya harus diusul-usul sama anak, baru saya bisa tidur. Dan hari ini saya tidak lagi bisa mendapatkan kesempatan itu, karena anak tidak pernah lagi tidur bersama saya.
Karena saya ketemunya hanya sepekan sekali, itu pun di waktu siang. Saya lalu bertanya, sebelum kejadian itu semuanya baik. Sebelum kejadian itu semuanya tenang. Tapi setelah zina masuk, Pak, akhirnya apa, Pak? Hilang semuanya. Lalu saya berkata sama beliau, mengingatkan diri saya sendiri juga. Berapa banyak manusia terkadang mengorbankan ketenangan hanya untuk mengejar kepuasan. Saya tulis itu di Instagram. Berapa banyak laki-laki mengejar kepuasan tetapi mengorbankan ketenangan. Disitulah kita mendapati ibu-ibu bahwasanya ternyata kalau ada kehidupan kita kok tidak tenang, pasti kita punya masalah dengan dosa kita dan kemaksiatan kita. Karena dosa dan kemaksiatan kita dan kesalahan kita itulah yang membuat kita tidak nyaman. Ibu-ibu kalau di rumah, kapan ibu merasa tidak nyaman di rumah walaupun rumahnya itu 500 meter? Bukan ketika suara PLN bunyi titit. Enggak, saya yakin rumahnya ibu tidak ada suara itu. Tapi yang membuat kita tidak nyaman ketika di rumah itu ketika kita dan suami kita lagi bertengkar atau ketika kita punya kesalahan dengan suami kita. Akhirnya rumah itu tidak terasa nyaman. Ketika suami kita di ruang tamu, kita di ruang tengah. Ketika suami kita di ruang tengah, kita ke ruang dapur. Ketika suami ke ruang dapur, kita ke kamar mandi. Walaupun di kamar mandi tidak ngapa-ngapain. Ya. Ketika kita masuk kamar, ketika melihat suami kita sudah di kasur, kita rela tidur di bawah. Nah, tapi biasanya kebalik sih, suaminya yang di bawah. Tapi kenapa akhirnya rumah itu tidak nyaman untuk kita? Karena ada kesalahan yang kita lakukan dengan penghuni rumah itu. Itu analogi sederhana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Bahwasanya terkadang kehidupan kita itu mengalami ketidaknyamanan dalam hidup itu apa? Karena kita ada dosa dengan Allah. Ketika ada dosa dengan Allah, itulah yang menjadikan kita ketika tidur tidak nyaman. Ketika menjalani ada yang kosong. Ketika kita beraktivitas ada yang hambar. Kenapa? Kamu ada dosa. Selesaikan hubungan kita dengan Allah, perbaiki. Siapapun yang merapikan hubungannya dengan Allah, pasti Allah akan merapikan kualitas kehidupannya. Ini yang pertama. Yang kedua, Ibu, yaitu adalah ketika kita mendapati terminal yang kedua. Terminal kedua yang biasanya menjadikan kita banyak masalah dalam kehidupan itu apa? Yaitu hubungan kita dengan orang tua kita. Kalau ada hubungan kita tidak baik dengan orang tua kita, biasanya menyebabkan permasalahan demi permasalahan, konflik demi konflik akan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kebaikan hidup kita, kiblat pertama kali itu dimulai dari hubungan kita dengan ibu dan bapak kita. Ya. Makanya kita mendapati sampai kualitas anak kita tidak akan diberikan oleh Allah persis sebagaimana kualitas kita ketika kita memuliakan orang tua kita. Ibu, kalau ibu orangnya hormat sama orang tua, demi Allah, pegang kalimat saya. Anak ibu akan hormat kepada ibu persis sebagaimana dulu ibu hormat kepada orang tuanya. Ibu, kalau ibu senantiasa mendekatkan ruang rindu ibu dengan orang tua dan mertua, Allah pasti akan memberikan kepada ibu anak yang akan menjaga hubungan ruang rindunya dengan ibu ketika di masa senja. Persis sebagaimana ibu dulu memperbaiki ruang rindunya kepada orang tua. Karena apa? Anak kita sampai dicetak oleh Allah persis sebagaimana perlakuan kita kepada orang tua kita. Makanya Sabit Al-Bunani pernah mendapati dan pernah menjumpai ada seseorang menampar bapaknya di pipi sebelah kanan. Sabit Al-Bunani marah dong. Dipegang itu anak muda tersebut mau dipukul. Ketika mau dipukul, orang tuanya yang ditampar itu memegang tangannya Sabit Al-Bunani. Dakhu, jangan dipukul. Loh, dia memukulmu. Jangan dipukul. Loh, kenapa? Karena dulu aku pernah menampar pipi kanan bapakku. Dan hari ini aku membayar hutang, pipiku sebelah kanan ditampar oleh anak. Sampai posisinya pun dijadikan oleh Allah tidak berubah. Untuk menunjukkan kepada kita, orang tua itu pusaran kebaikan. Dan orang tua bisa menjadi pusaran masalah kalau kita tidak merapikan kualitas kita bersama mereka. Jadi maaf ya Ibu. Kalau ibu mendorong suaminya
untuk berbuat baik kepada orang tuanya, ibu sedang mencetak ukiran yang sama. Anak ibu akan menghormati ibu sebagaimana ibu menjadi partner terhebat, mendorong suaminya untuk taat kepada suaminya, kepada orang tuanya. Makanya maaf ya, kalau suaminya kita tergulung dengan masalah terus, masalah kantor tidak selesai-selesai, bisikkan ke telinga suami kita, kapan bersama ibu? Jawaban dari pertanyaan sederhana itu akan menentukan kenapa banyak masalah dalam kehidupan kita. Saya, Bu, kalau menemukan orang nakal, bejat, tapi dia masih ada kebaikan sama ibunya, anak yakin, hakul yakin, anak itu akan kembali ke jalan yang benar. Kenapa? Karena kebaikan sama ibu itu menarik kepada seluruh kebaikan dalam kehidupan. Makanya ibu dorong suaminya untuk taat. Sebentar kok. Taatnya suami kita kepada orang tuanya itu sebentar. Dan pastinya diganti oleh Allah. Ibu akan mendapatkan menantu yang memuliakan ibu sebagaimana ibu memuliakan suaminya untuk memuliakan orang tuanya. Makanya maaf ya, kalau ada masalah di sini, biasanya banyak masalah yang terjadi. Tadi kita mendapati juret itu sholat sunnah, Bu. Kan tadi kita tahu. Dia lagi tiduran atau lagi ibadah? Lagi ibadah. Lagi ibadah sholat sunnah ketika dipanggil ibunya. Dia tidak memenuhi panggilan ibunya padahal lagi sholat sunnah. Kan harusnya Allah membela juret dong. Kan lagi sholat sunnah. Ya atau tidak? Menurut logika. Tapi justru Allah lebih membela ibunya karena zat yang paling tahu tentang pengorbanan seorang ibu adalah Allah. Dan ketika ibu melakukan itu kepada suaminya, demi Allah, Bu, pengorbanan ibu kepada suami ketika suami taat kepada orang tuanya dibalas dengan cash dan kontan. Karena kebaikan kepada orang tua itu hutang dari Allah. Yang hutang itu tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah kecuali dibayar. Di dunia dibayar, di akhiratnya pasti dibayar. Makanya kalau saya sering mengatakan kepada anak-anak saya, kalau saya kumpulkan gitu, nak, berbuat baik ya sama Abi, berbuat baik sama Bibu. Bukan karena kita itu haus dengan apresiasi dan haus dengan validasi kalian. Oh, enggak. Kalau kalian berbuat baik sama Abi, sama Bibu, itu karena itu kebaikan yang akan tercipta kepada kalian di masa mendatang. Makanya anak-anak saya itu paham, Bu. Kalau mereka membentak ibunya, saya itu lebih marah daripada mereka membentak kepada saya. Anak-anak saya itu kalau bentak sama saya, kadang masih mereka bentak, Bu. Karena mereka tahu saya kadang marah, kadang tidak. Tapi mereka tahu satu. Kalau mereka bentak ibunya, marahnya saya 2 kali lipat, 3 kali lipat. Karena selalu saya berkata, kalau kalian bentak Abi, masih mending. Tapi kalau kalian membentak ibu kalian, berapa ratus kebaikan di masa mendatang dipadamkan sama Allah gara-gara bentakan kalian kepada seorang ibu. Itu yang kita harus selalu tanamkan. Makanya kalau ibu hari ini sedang berjuang, struggling, lagi keras sekali, ketika harus menundukkan hati, perasaan, ketika harus memuliakan mertua, saya katakan sama ibu, tidak lama, Bu. Tapi demi Allah, ibu akan diatur jodoh anaknya dengan jodoh yang pasti memuliakan ibu. Karena kebaikan sama orang tua itu utang, kata para ulama, dari Allah kepada manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, terminal yang harus kita cek dan harus kita perhatikan itu apa? Yaitu adalah kebaikan kita dengan pasangan kita. Karena kebaikan kita sama pasangan kita itu akan menentukan betapa gampangnya kehidupan kita dan betapa berantakan kehidupan kita. Jangan mendolimi pasangan kita. Karena mendolimi pasangan kita itu termasuk perkara yang akan menyulitkan kita pada kualitas kehidupan kita. Makanya kita mendapati di dalam surat An-Nur 37, Allah itu menyampaikan kepada kita, ya, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau kamu itu fakir ketika menikah, pasti Allah akan memampukan, akan mengkayakan. Artinya,
Kalau orang itu menikah, ketika dia mendapatkan kesulitan, akan mendapatkan kemudahan. Kalau mendapatkan kesukaran, akan mendapatkan keringanan. Kenapa? Karena pernikahan itu merupakan sebuah institusi yang menjanjikan berbagai macam solusi. Artinya, ketika suami istri itu saling melakukan kewajiban di dalam kehidupan berumah tangga, akan memberikan banyak keberkahan. Makanya kalau ada orang menikah kok mendapatkan kondisi dan keadaan sebaliknya, setelah menikah kok banyak masalah, berarti ada satu proses yang tidak sempurna. Ada suami yang tidak dirajakan, ada istri yang tidak diratukan. Sehingga akhirnya berbagai macam masalah sering kita jumpai di dalam kehidupan. Kapan? Kalau sudah mendolimi suami ataupun istri. Makanya akhirnya kenapa ada tuntutan dalam sunnah. Kenapa wanita itu dituntut meminta maaf kepada suaminya. Dan itu merupakan ciri khasnya wanita surga. Dan kenapa ada sebuah kemuliaan seorang suami ketika memuliakan istrinya. Karena ketika wanita rajin meminta maaf dan ketika suami paling baik memuliakan istrinya, Allah yang akan memenuhi garansinya. Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan keringanan kepada keluarga itu. Makanya kalau ada masalah suami kita, saya sering ngomong kepada setiap bapak-bapak yang lagi menceritakan masalahnya. Ada apa Pak? Bapak dengan Allah, dengan orang tua, atau dengan pasangan. Karena bisa jadi ketika ada istri yang terdolimi, ketika tersakiti, itu yang terkadang menjadikan syaratnya berbagai macam kemudahan di dalam kehidupan. Kisah nyata lagi Bu, yang namanya saya seorang dai, pastinya ketemu dengan banyak sekali orang yang berkisah. Ada seorang laki-laki pernah bertanya sama saya tentang hukumnya dia memuliakan bapaknya ketika sudah terkecewakan. Mengalir sebuah cerita Bu. Kisah nyatanya apa? Dia punya seorang bapak dan ibu yang merintis sebuah usaha dan usahanya itu sukses. Qadarullah ketika sedang sukses, ya biasa. Fitnahnya laki-laki itu selalu ketika dalam kondisi sukses. Tergoda dengan wanita. Lalu akhirnya terjadilah perselingkuhan. Qadarullah, sang istri akhirnya tahu dan sang istri tidak kuat untuk melanjutkan kehidupan mahligai rumah tangga. Ada yang kuat ketika sang suami ingin bertobat, ada yang tidak kuat. Itu pilihan Bu. Ustaz, yang mana yang harus kita pilih? Kita tidak membahas itu. Itu lain kali kita bahas. Akhirnya sang ibu ini tidak kuat mengajukan sidang, mengajukan perceraian melalui kuasa hukumnya. Lalu sang suami, sang bapak itu memberikan ancaman karena dia betul-betul menyesal sebenarnya. Tapi apalah daya, nasi sudah menjadi bubur. Sang bapak lalu berkata ketika semua jalan persuasif tidak bisa lagi membuahkan hasil, maka sang bapak itu berkata dan mengancam. Kalau kamu tetap ajukan perceraian ke meja persidangan, aku tidak akan memberikan sedikit pun dan sepeser pun harta yang aku miliki untuk kalian. Sang ibu, sang istri ternyata hatinya mengeras. Dan berkata sama anak-anaknya, dah nak, tidak usah kita ini khawatir, rezeki itu dari Allah. Dan ketika sidang ketiga dijatuhkan dengan kata perceraian ketika tidak membuahkan hasil mediasi, akhirnya sebelum keluar dari ruang sidang, Bu, kata sang anak, ibu saya sempat berteriak, Ustaz. Teriakannya adalah, demi Allah ya Pak, semua yang kamu dapatkan tidak akan bertahan lama. Dari seorang wanita yang tersakiti keluar. Waduh, ini kayak di acara sinetron gitu. Tapi harusnya suaranya tadi halilintar Bu. Maka akhirnya pada saat itu beliau keluar. Lalu tidak lama 1 tahun 2 tahun setelah itu Bu, dan akhirnya usaha bapaknya jatuh titik nadir dan bangkrut dan akhirnya ludes semuanya. Dan itulah maksud pertanyaan dari bapak ini. Gimana saya berbuat baik kepada bapak yang telah menorehkan luka sedemikian mendalam untuk saya dan untuk ibu saya. Tapi kalau saya menyampaikan kisah ini memberikan kepada kita tentang satu arti.
bahwasanya terkadang masalah kita di dalam kehidupan itu mengalami banyak masalah karena ada seorang pasangan yang tersakiti. Kadang-kadang maaf ya Bu, ketika ada seorang wanita mungkin menerima sakit, mungkin ada suami yang terdolimi, lalu tidak sadar telah mendolimi suaminya bertahun-tahun, mengakibatkan kehidupan seorang wanita rentan dengan penyakit. Ataupun sebaliknya, karena pada dasarnya apa yang kita sering lakukan bersama pasangan kita itu rentan untuk mendolimi. Kenapa? Karena orang yang paling sering bersama dengan kita itu ya pasangan kita. Saya tutup poin yang ketiga ini dengan kisah nyata, Bu. Saya pernah melakukan perjalanan ke Sumatera. Bersama Ustaz Zaidul, ada Ustaz Budi. Pada saat itu ada seseorang yang bercerita kisah nyata, yaitu beliau ini memiliki latar belakang medis, Bu. Di Padang ada seseorang, ini Sabto juga saksinya. Ya. Jadi di Padang itu ada orang, bapak-bapak itu sakit, Bu. Di sininya itu ada luka, basah, infeksi basah, besar, akhirnya berlubang di bawah ininya. Rumah sakit kabupaten sudah tidak kuasa untuk menangani bapak tersebut dan harus dirujuk ke rumah sakit provinsi. Ketika mereka akan mengurus administrasi perpindahan dari keluarga mereka ke rumah sakit provinsi, ada di antara keluarganya itu mengontak salah satu orang yang memiliki latar belakang medis. Kami memanggilnya Cikgu. Lah Cikgu ini cerita kepada kita ketika dikontak diperlihatkan luka dari sang bapak itu besar sekali. Akhirnya punya kesempatan untuk berjumpa dan bertemu dengan keluarga itu, bapak itu. Bapak itu ditanya sama beliau, Pak, semua penyakit fisik itu ada kaitannya dengan penyakit hati atau beban hati. Karena apa? Semua itu dimulai dari hati. Kalau hatinya baik, semuanya jadi baik. Kalau hatinya tidak baik, semuanya juga tidak baik. Tapi ada kaitannya dengan hati. Dilihat lukanya lagi. Ini ada luka dendam yang terlihat pada luka infeksi tersebut. Bapak punya dendam sama siapa? Sang bapak mau, teman saya nggak punya dendam. Bapak punya dendam. Sama siapa? Saya nggak punya dendam, Ustaz. Cik, gitu. Bapak punya dendam. Karena terus ditanya dendam, akhirnya sang Cikgu ini mengatakan, maaf ya Pak, pengobatan apapun tidak maksimal sebelum kita melihat akarnya dulu. Akar itu ada di hati. Akhirnya keluarlah kata-kata. Ibu tahu kepada siapa dendamnya? Kok tahu? Nebak ini pasti. Saya dendam sama istri saya. Istrinya yang mengantar beliau itu kaget dan mengatakan, Bang, kamu masih dendam sama saya? Iya, kadang-kadang masih iya. Sang Cikgu ini lalu berkata, kenapa Pak dendam sama istrinya? Mengalir sebuah cerita. Istri saya itu pernah selingkuh, Ustaz. Tapi selingkuhnya tidak sampai mengalami perzinahan. Hanya cicat aja. Qadarullah ketahuan. Ya gitu ya Mas ya. Kemudian ketahuan. Cuma yang menjadikan sang suami susah memaafkan itu, susah memaafkan itu apa? Karena laki-laki yang selingkuh dengan istrinya itu laki-laki satu kampung. Yang kadang-kadang dia sudah berdamai, ketemu lagi di warung. Ketika kadang-kadang sudah berdamai, ketemu lagi di masjid. Akhirnya apa? Memorinya tidak pernah bisa betul-betul tuntas dan selesai. Dan itulah yang menjadikan akhirnya sang suami itu terus gejolaknya itu di hatinya itu terus ada. Karena apa? Hampir 3 hari, 4 hari sekali ketemu dengan laki-laki tersebut. Tapi akhirnya sang cikgu ini mengatakan kepada beliau, kalau begitu, maafin Pak. Nanti pengobatannya insya Allah mudah. Kalau ini sudah, kalau akarnya sudah ketahuan. Tapi akhirnya pada saat itu sang suami langsung nangis dan berkata, sudah saya maafkan serido-ridonya cikgu. Kenapa Bapak memaafkan? Karena ketika saya sakit, ketika nanah, infeksi, membasahi kasur, membasahi bantal, anak-anak saya merasa jijik. Hanya istri saya yang tidak pernah jijik. Ganti sarung bantal, ganti sarung, spray, membersihkan nanah saya. Dan saya ngeliatin dia begitu tulus merawat saya.
Di situ saya sudah memaafkan semaaf-maafnya kepada istri saya. Ya, insya Allah kalau sudah kayak gini, insya Allah nyaman. Insya Allah pengobatan akan berjalan maksimal. Ibu tahu nggak? Kejadian setelah itu 1 bulan. Saya dilihatin fotonya itu, grafiknya itu. Dari luka yang besar, mengecil, kering, Bu. Dan tertutup kembali lukanya. Ini kisah nyata. Ustaz Zaidul jadi saksinya. Apa yang kita dapatkan dalam kisah itu? Suami istri itu maaf. Betapa detailnya Islam itu menjaga. Karena apa? Karena orang yang paling lama bersama dengan kita itu pasangan kita. Ibu dulu ketika jadi anak, berapa tahun ibu jadi anak? 22, 23, 24, 25 sudah nikah. Sampai kapan, Bu? Mungkin sampai 50, sampai 55, sampai 60, sampai 65. Takdir terpanjang kita itu memang nikah. Makanya akhirnya yang kita dapatkan di situ itu apa? Yang kita dapatkan di situ adalah jangan sampai ada kedzaliman antara kita dengan pasangan kita, karena itu sangat mempengaruhi bagaimana ritme perjalanan kehidupan kita di dunia. Makanya kenapa seorang wanita itu dikondisikan dalam sunnah, sering-seringlah minta maaf sama suami. Bahkan pahalanya itu kadang-kadang kalau kita mikir secara logika itu kayaknya nggak sebanding. Hanya minta maaf, tapi balasannya surga. Jadi maaf ya Bu, bukan hadis yang benar itu mengatakan seorang wanita yang dipoligami dijamin surga. Enggak, enggak ada hadisnya itu. Yang benar itu wanita yang selalu ridho meminta maaf, itulah yang dijamin dengan surga. Karena pada dasarnya di situ ada ruang keridhaan. Dan kenapa seorang suami yang paling baik sama istrinya itu disebut yang paling baik imannya? Karena indikator kebaikan yang paling jujur itu kebaikan suami di dalam rumah ketika orang tidak melihatnya. Itu yang harus kita perhatikan. Yang ketiga. Yang keempat itu terminal antara kita dengan orang-orang di sekitar kita, jangan sampai kita menyakiti. Sekarang kita fokus Ibu pada poin yang ketiga. Pada poin yang ketiga itu adalah bagaimana kita selalu menjaga hubungan kita dengan pasangan kita. Makanya ketika kita mengetahui bahwasanya menjaga diri kita dan pasangan kita itu merupakan salah satu di antara terminal yang harus kita selalu cek setiap waktunya dan setiap saatnya, inilah yang menjadikan kita harus paham bahwasanya pernikahan itu merupakan perkara besar dan bukan pernikahan itu bukan perkara kecil. Makanya pernikahan itu walaupun diucapkan di dalam ijab qabul itu ketika kita menikah hanya bertahan sekitar 4 menit sampai 3 menit. Tetapi ijab qabul yang kita ucapkan begitu sederhana, tetapi konsekuensinya itu sangat panjang di dalam kehidupan kita. Makanya saking indahnya kita dalam pernikahan itu Ibu, sampai kita menjumpai, dan ini sering saya sampaikan, saking kita indahnya melihat pernikahan itu apa? Sampai Nabi Muhammad saja, Nabi Muhammad itu diwafatkan di mana? Di atas pangkuan Ibunda Aisyah. Nabi Muhammad itu tidak diwafatkan di atas Masjidil Haram, Nabi Muhammad tidak diwafatkan di Masjid Nabawi, tapi Nabi Muhammad itu diwafatkan di atas pangkuan Ibunda Aisyah. Untuk memberi makna kepada kita bahwasanya ketika kita menikah, puncak pernikahan itu mendapatkan rahmat. Dan puncaknya rahmat itu apa? Ketika kita menikah. Lalu ketika kita akan meninggal dunia, kita di dekat orang yang telah menjadi bagian dari hidup kita, dan kita saling memberikan ridho sebelum perjalanan panjang dimulai. Itulah yang dinamakan rahmat. Makanya kalau ibu biasanya nanti sedang berat sakitnya, yang pasti dirindukan suami. Makanya seorang suami ketika dia sombong-sombong apapun gitu, seplayboy apapun dia ketika waktu mudanya, saya yakin ketika dia akan meninggal dunia dan merasakan berat itu, yang paling dinantikan itu ya kehadiran istrinya. Kenapa? Itulah rahmat. Itulah yang Allah sampaikan di dalam surat Ar-Rum 21 yang sangat terkenal, kita sering dengarkan pada acara persepsi pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah.
Di antara ayat-ayatnya Allah itu menikahkan sebagian kalian dengan sebagian dari kalian supaya kalian merasakan tenang, supaya kalian merasakan mawaddah, dan supaya kalian itu merasakan rahmat. Dan puncaknya rahmat itu apa? Saling ridho sebelum perjalanan panjang kematian itu dimulai. Makanya saya ingat sekali ketika ibu saya meninggal dunia, bapak saya nangis. Setelah mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kalimat pertamanya itu bapak adalah, saya ridho ya Bu kamu jadi istriku. Itu. Kalau kemarin kita melihat ada artis yang meninggal dunia pada waktu malam secara mendadak, suaminya sedih sekali dan suaminya berkata, istri saya insya Allah orang yang baik dan saya ridho. Itu rahmat namanya. Dan rahmat itu harganya mahal. Tidak bisa ditukar dengan dunia dan seisinya. Kenapa? Rahmat yang didapatkan dari seorang suami kepada istrinya itu berbanding lurus dengan 8 pintu surga. Itulah yang disebut dengan sebuah pernikahan. Makanya maaf ya Bu, diaturnya itu detail. Makanya sampai kita mendapati tidak ada aturan yang paling detail mengatur masalah rumah tangga untuk mengkonsep cinta teragung dalam kehidupan manusia kecuali sunnah. Makanya maaf ya, sampai aturan di dalam sunnah itu apa adabnya ketika kita berumah tangga. Jangan menceritakan anak dari pasangan kita. Itu sampai segitunya Islam itu. Makanya ibu ketika kecewa sama suami, tidak usah cerita sama anak. Kami sebagai seorang suami ketika kecewa tentang istri kita, tidak usah cerita tentang kekurangan istri kita kepada. Kenapa begitu? Karena saking menjaganya supaya setiap suami istri itu saling qurrata a'yun. Malah jangan sampai kebalik. Anaknya kagum sama bapaknya, ibu yang membatalkan. Papa itu baik banget ya Pak. Papa itu baik banget ya Ma. Kamu nggak tahu papamu. Sini aku ceritain. Papamu itu ada sederet dosa dalam 100 hari pernikahannya dulu. Ini gimana sih? Maka sesungguhnya sampai sedetail itu diatur dalam sunnah. Kalaulah gibah kepada tetanggamu saja nggak boleh, apalagi gibah kepada suamimu. Kalau gibah kepada teman SMP aja haram dan dosa besar, apalagi gibah tentang istri kita. Makanya kadang-kadang saya bingung. Ada laki-laki menceritakan kekurangan istrinya ketika dia ingin mendekati hati wanita lain. Itu gimana caranya dia berpikir itu? Karena kadang laki-laki itu bukan menjual apapun. Dia yang jual itu apa? Kisah pilunya sebagai seorang suami tentang istrinya. Tidak boleh dalam Islam. Makanya akhirnya itu yang menjadikan kita semakin memahami betapa dahsyatnya di dalam pernikahan. Makanya maaf ya Bu, kalau ibu selalu rukun bersama sang suami dan saling qurrata ayun, pasti anaknya qurrata ayun. Tapi kalau ibu tidak bisa qurrata ayun dengan pasangannya, anaknya kita tidak akan bisa qurrata ayun. Naifnya kita sebagai orang tua itu apa? Kadang-kadang kita nuntut anak kita qurrata ayun, padahal kita sama pasangan kita tidak pernah qurrata ayun. Ibu sering bentak suami di depan anak, dan ada suami sering merendahkan istrinya di depan sang anak. Gimana bisa qurrata ayun anak itu? Kalau anak kita tidak mendapatkan musim semi di dalam rumahnya, dia akan mencari musim semi di tongkrongan, dia akan mencari musim semi di kafe, dia akan mencari musim semi di warung-warung. Kenapa? Dia nggak mendapatkan musim semi di dalam rumahnya. Karena pertengkaran antara suami istri itu membuat luka yang begitu dalam kehidupan seorang anak. Bisa jadi ada wanita bertengkar dengan suaminya, wanitanya sudah selesai, laki-lakinya sudah selesai, anaknya belum selesai Pak. Karena luka yang dia dapatkan ketika melihat orang tuanya bertengkar itu begitu dalam, merasuk pada hatinya. Dan terkadang bisa menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Makanya indahnya ketika kita membaca surat Al-Furqan 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Yang disebutkan oleh Allah pertama kali azwaj dulu atau dzurriyyah dulu? Azwaj dulu. Azwaj itu apa? Pasangan. Berarti kita tidak bisa mengharapkan anak kita qurrata a'yun kalau kita dan pasangan kita tidak qurrata a'yun.
dalam pertengkaran kita dan pasangan kita, ada anak yang terluka lebih lama daripada luka bapak dan ibunya terkadang. Dan maaf ibu, di sini pernah kedatangan seorang ibu-ibu sudah punya cucu, kena anxiety ibu. Umurnya sudah tidak lagi muda, sudah punya cucu. Saya tanya sama ibunya, kenapa bu datang sama sang suami? Kenapa bu? Saya itu kalau malam tidak bisa tidur Ustaz. Gemetar, kalau ada panik attack saya gemetar. Deg-degan, keringetan. Sepanjang malam tidak bisa tidur. Sampai badannya kurus. Orang kecukupan bu, saya tanya. Sudah datang ke psikolog? Belum Ustaz. Belum berani. Psikiater jelas enggak, psikolog aja belum. Kenapa bu? Kenapa? Cerita. Apa yang dirasakan? Apa yang sering terpikir di pikiran ketika ada panik attack? Ibu bayangkan. Diperkosa Ustaz? Bukan. Dulu ketika kecil miskin? Bukan. Ternyata mengalir sebuah cerita. Dulu Ustaz, saya waktu SD dan SMP sampai SMA punya orang tua yang hampir tidak pernah bicara di dalam rumah. Bapak saya supel dan ramah, tapi di luar rumah. Ibu saya supel dan ramah, tapi di luar rumah. Setiap mereka masing-masing pulang ke rumah, tidak ada komunikasi, kecuali sepotong demi sepotong. Ya, tidak. Ibu kalau masak di dapur, selesai, nanti ibu pergi, bapak makan, bapak pergi, dan itu berjalan bertahun. Sang bapak mengambil kamar di depan, sang ibu mengambil kamar di belakang. Tidak ada pembicaraan. Mungkin ini orang tua yang mempertahankan keluarga hanya untuk anak. Dan itu dilihat sama anak bertahun-tahun. Di tengah bergelimangnya harta. Mendapati orang tuanya meninggal dulu SMA, lalu dilanjutkan ketika kuliah meninggal dunia. Berapa tahun bu? 30-40 tahun kejadian itu sudah lalu. Tapi ternyata terpendam di dalam hatinya dan menjadi bom waktu ketika beliau sudah tidak lagi muda. Apa yang kita dapatkan? Hubungan suami istri tidak sesimpel yang kita bayangkan. Paham sampai di sini bu? Nah inilah yang menjadikan akhirnya kita itu semakin memahami. Berarti ketika kita memahami ini, berarti inilah bagi kita untuk memaknai pada kehidupan kita berkeluarga. Makanya tidak salah kalau kita menjumpai banyak sekali para ulama itu menerangkan tentang ilmu pernikahan. Kenapa banyak sekali Ustaz? Ya karena ini masalah penting. Karena institusi terkecil pada satu peradaban bernama keluarga ini kalau benar, peradaban itu akan mengalami sebuah grafik peningkatan. Kalau sebuah institusi bernama pernikahan sudah tidak benar, menimbulkan luka. Dan apa yang diharapkan dari manusia yang terluka kecuali tidak akan bisa melahirkan satu keturunan kecuali keturunan yang terluka. Makanya dari wanita yang belum selesai dengan masa lalunya tidak akan bisa selesai dengan apa yang dia miliki pada anak keturunannya. Itu menunjukkan kepada kita, ibu ketika pulang ke rumah, caranya ibu memperlakukan suami dan caranya suami ibu memperlakukan ibu terlihat jelas di mata seorang anak dan terekam di bawah alam batin dan alam sadarnya. Seorang bapak yang perhatian sama istri, seorang istri yang sabar menghadapi suami. Jangan kita anggap itu biasa dan berlalu begitu saja. Tidak bu. Terekam dalam kehidupan seorang anak yang akan nanti. Itu menunjukkan betapa pentingnya kita dalam berkeluarga. Sampai di sini paham ibu. Setelah kita memahami ini, saya ingin nyampaikan satu poin aja. Karena ratusan poin bu. Kalau saya sampaikan, bukan sampai Ramadan, tapi Ramadan tahun depan kita baru selesai. Saya akan sampaikan satu poin penting tentang masalah ini sebagai nasihat bagi saya. Dan nasihat untuk anak. Dan nasihat untuk keluarga kita. Ternyata kalau kita cermati bu, di dalam kehidupan kita berumah tangga, ketika kita akhirnya paham bahwasanya ternyata berumah tangga itu serumit itu dan tidak sesederhana yang sering kita pikirkan. Disitulah kita paham. Ternyata kita mendapati Allah itu kalau menyebutkan sebuah kondisi keluarga,
Allah itu menyebutkan, tidak pernah menyebutkan kata mawaddah, tapi Allah tidak menyebutkan kata mahabbah, tapi menyebutkannya itu katanya mawaddah. Sekarang dibuka surat Ar-Rum 21. Ibu sekarang buka surat Ar-Rum 21. Ada yang membaca salah satunya. Kasih mic, Nafa. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Nah, sekarang lihat ayatnya. Yang disebutkan oleh Allah pada surat itu, pada ayat tersebut, kata-katanya mahabbah atau mawaddah? Mawaddah atau mahabbah? Mawaddah. Sekarang kita harus tahu, Bu. Ibu tahu nggak artinya mahabbah dengan mawaddah itu beda, Bu? Mahabbah itu ketika kita punya kecondongan rasa, yang mana kita merasa rindu ketika kita berjauhan dan kita pengen memberi yang istimewa dari apa yang kita berikan ketika mengapresiasinya. Itu namanya mahabbah, cinta. Dan mahabbah itu dirasakan setiap orang. Anak SMP bisa mahabbah, orang Israel mahabbah, orang Amerika mahabbah, orang Rusia mahabbah. Kenapa? Itu cinta yang umum. Cinta yang reguler itu namanya mahabbah. Makanya ibu kan kadang-kadang suka menamakan kontak suaminya my hubby, ya kan? Kalau ibu lagi lega ginjalnya, itu biasanya my hubby. Nah, kalau lagi nggak lega ginjalnya langsung diganti itu biasanya. Udahlah, saya paham kayak gituan. Makanya sesungguhnya my hubby itu artinya adalah cinta yang sifatnya reguler. Kecondongan rasa yang menjadikan kita rindu ketika kita berjauhan, memberikan ketika kita ingin mengapresiasi dengan hadiah terbaik. Itu namanya mahabbah. Pertanyaan kita, Allah tidak menggunakan diksi mahabbah setiap Allah memaknai arti keluarga, tetapi Allah memberikan diksi mawaddah. Loh, bedanya apa, Ustaz? Ya beda. Kalau mawaddah itu apa, Ustaz? Nah, ibu harus dengarin. Kalau nanti ketinggalan catatannya, nanti bisa dicek di rekamannya saja. Nanti kita khusus kasih secara eksklusif untuk nizamnya. Maka sesungguhnya mawaddah itu apa? Konsep tertinggi dalam cinta yang mendorong kita untuk melakukan ketaatan bersama dengan pasangan kita, supaya kita bisa berjumpa kembali dalam kehidupan kelak di surga. Itu namanya. Orang yang mahabbah belum tentu mawaddah, tapi orang yang mawaddah pasti dia mahabbah. Tapi mawaddah itu apa? Konsep tertinggi dalam cinta sampai mendorong kita untuk melakukan ketaatan bersama dengan pasangan kita supaya kita punya alasan berjumpa kembali kelak di surga. Itu namanya mawaddah. Makanya ketika ibu dalam kondisi cinta doang lalu kita hidup bersama, itu namanya mahabbah. Tapi ketika kita lalu memaknai kehidupan kita dengan ketaatan yang kita lakukan bersama, bahwasanya menikah bukan hanya hidup bersama, tetapi menikah itu adalah taat bersama menuju kepada Allah. Itu yang disebut dengan mawaddah. Ibu ketika pergi kajian bareng-bareng, itu namanya mawaddah. Ketika ibu diperingatkan suaminya, Bu, Ma, jilbabnya, itu namanya mawaddah. Ketika sang suami mengatakan sama ibu, Ma, cadarnya jangan lupa jilbabnya, kan lah nggak lucu kalau pakai cadar doang nggak pakai jilbab. itu namanya mawaddah. Dan sesungguhnya di dalam kehidupan kita yang kita butuhkan itu apa? Kehidupan kita itu tidak hanya sekedar mahabbah. Kenapa kita tidak hanya sekedar mahabbah? Maaf ya Bu, cinta itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Karena sesungguhnya kalau kita menikah itu karena cinta dan bukan karena ketaatan yang kita lakukan secara bersama dan indah bersamanya menuju kepada Allah. Kalau cintanya berkurang, tidak ada yang menambahkan. Kalau cintanya kecewa, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Kalau cintanya itu sedang terkecewakan, tidak ada satupun obat yang bisa menguraikan. Karena apa?
Kita hanya hidup bersama tapi tidak pernah taat bersama. Makanya mawaddah itu apa? Mawaddah itu konsep ketika kita memanai dalam kehidupan keluarga kita itu bukan hanya kita mengarungi hidup bersama, tapi kita itu harus senantiasa taat bersama. Kenapa kita harus mawaddah dalam kehidupan kita ketika menikah, Ustaz? Ibu tidak pernah tahu fitnah itu nanti kapan dan munculnya itu kapan. Yang namanya nikah itu tidak ada senioritas dalam pernikahan. Ada yang menikah 5 tahun belum tentu selamat 10 tahun. Ada yang menikah 10 tahun belum tentu selamat 15 tahun. Ada yang menikah 30 tahun, Bu. Suaminya bisa terpencut dengan seorang teman SMP. Ketika akhirnya terjadi fitnah dan membuyarkan mahligai pernikahan. Fitnah itu bisa datang di mana saja. Karena fitnah itu datang tak dijemput, pulang tak diantar. Itu bukan jelangkung. Tapi kan fitnah begitu, Bu. Berapa banyak laki-laki yang asalnya tenang, lalu tiba-tiba mendapatkan fitnah hanya di tempat gym. Ada laki-laki yang asalnya tenang di dalam pernikahan mendapatkan fitnah di kantor. Ada seorang wanita yang tenang bersama suaminya tiba-tiba mendapatkan fitnah ketika dia membuka komunikasi dengan laki-laki. Kita ini nggak pernah tahu fitnah itu datang dari mana saja. Nah, kalau kita bukan melakukan ketaatan bersama di dalam kita memberikan konsep pernikahan kita, atas alasan apa Allah akan menjauhkan dari kita? Atas alasan apa Allah menjauhkan kita dari fitnah? Kalau ketaatan yang menjadi harga tiket jauhnya fitnah itu tidak pernah kita lakukan bersama dengan pasangan kita. Yang bisa memadamkan fitnah itu ibadah. Makanya ibadah itu disebut apa di dalam agama? Nur. Nur itu apa? Cahaya. Kalau kita punya cahaya, Bu, hidup itu menjadi tenang. Kita tahu ini tembok, kita tahu ini pintu, kita tahu ini adalah jendela. Ketika cahayanya terang, akhirnya kita tidak banyak terbentur. Kapan kita berjalan itu banyak benturan? Ketika kita gelap. Lalu akhirnya tidak bisa membedakan tembok dengan jalan, tidak bisa membedakan meja dengan jalan. Dan setiap kita jalan banyak terbentur. Kenapa? Gelap. Karena tidak ada kata yang kita lakukan. Yang menyedihkan itu apa? Nikah dikirim sama Allah. Tidak ada kata bersama yang dikerjakan. Sehingga akhirnya ketika fitnah datang, tidak ada alasan bagi Allah untuk menyelamatkan keluarga itu dari fitnah. Karena tidak ada ketaatan yang mereka penuhi sebagian untuk membayar diri kita dan keluarga kita dijauhkan dari fitnah. Mungkin ada yang tanya, Ustadz, mana dalilnya bahwasanya kita itu dalam kehidupan berkeluarga harus ada ketaatan? Saya sampaikan ya, Bu, ada kisah dalam riwayat Bukhari. Ibu pernah mendengar kisahnya Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman itu punya 100 istri. Tidak usah dikomentari. Diam. Komentar. Nabi jangan komentarin. Nabi Sulaiman itu punya istri 100. Lalu sore hari beliau berkata, saya akan mencampuri 100 istri saya malam ini. Dan semuanya nanti akan hamil. Dan semuanya nanti punya anak laki-laki 100-100-nya. 100 anak laki-laki saya akan gembleng mereka menjadi pembela agama Allah. Dan mereka menjadi orang yang berjuang di agama Allah. Mulia atau tidak mulia, Bu? Mulia. Itu dari biologis menuju ideologis. Tapi kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis itu adalah, kakakku, abangku Sulaiman lupa mengatakan insya Allah. Jadi dia mengatakan 100-100-nya nanti punya anak, 100-100-nya anak itu akan berjuang membela kalimat Allah. Tapi lupa mengatakan insya Allah. Apa yang terjadi, Ibu? 100 istrinya tidak ada yang hamil kecuali 1. Ketika yang hamil cuma 1, lahirnya pun qadarullah saja. Lalu Nabi Muhammad di dalam hadis itu memberikan komentar tentang abangnya Nabi Sulaiman. Kalaulah Nabi Sulaiman mengatakan insya Allah, 100 istrinya akan lahir. Dan 100 istrinya itu nanti akan melahirkan 100 anak yang berjuang membela kalimat Allah. Ibu bisa
merenungkan point of view dari hadis ini, kalau mengucapkan kalimat insya Allah antara suami di depan istri saja mempengaruhi masa depan keturunan mereka. Apalagi ibadah yang lebih berat daripada kata insya Allah. Itu loh yang kita harus paham, Bu. Taat yang kita lakukan bersama itu, bersama dengan pasangan kita, itu penting supaya menerangi keluarga kita. Kita sedih, kita khawatir, Bu. Kalau puluhan purnama ibu menikah, tidak pernah bangun bersama istrinya dan suaminya. Lalu fitnah kapan yang akan bisa menerpa kehidupan keluarga kita? Kita sedih, Bu. Kalau ratusan purnama kita nikah, tidak pernah kita belajar bersama bergandengan untuk memberi sedekah. Semua itu kita khawatirkan akan menjerumuskan kita kepada fitnah yang menjadikan makhluk bisa pecah berantakan. Dan itulah pentingnya para ulama mengatakan kepada kita, nikah itu bukan hanya sekedar mahabbah, tapi harus menuju kepada mawaddah. Ibu taklim bareng-bareng, itu mawaddah. Dan itu yang kita harapkan. Kenapa, Ibu? Karena yang menggenggam ibu Allah, yang menggenggam hatinya suami Allah. Dan cara merajuk kepada Allah itu cuma satu. Taat tanpa tapi, patuh tanpa syarat ketika kita bersama dengan pasangan tercinta yang Allah kirimkan kepada kita. Paham sampai di sini, Bu? Makanya kenapa ibu ketika malam tilawah harus dilakukan, zikir pagi harus dikerjakan bersama. Karena kita lemah. Kita mendekat kepada pemilik kekuatan, yaitu Allah. Dan anak tangga mendekat kepada Allah itu tidak negatif. Tapi anak tangga mendekat kepada Allah itu ketaatan yang dilakukan bersama. Itulah yang disebut dengan paham sampai di sini, Bu? Setelah ibu memahami ini, saya tambahin. Ya. Maka setelah kita memahami ini, maka untuk menjadikan keluarga kita, supaya kita tidak hanya mahabbah, tapi bisa menjadi mawaddah, ibu harus ingat. Ibu harus betul-betul bersama sang suami, harus betul-betul saling mengisi tangki kasih sayang kita. Karena terkadang beban berat ketika kita harus mawaddah dan bukan hanya sekedar mahabbah, tidak bisa kita maksimalkan hadir di dalam kehidupan keluarga kita. Kenapa? Ketika tangki kasih sayang kita itu berkurang bersama dengan pasangan kita. Makanya maaf ya, menikah itu bukan hanya menghargai sesuatu yang besar, tapi menikah itu seni tingkat tinggi menghargai yang kecil-kecil supaya bisa menjadi tangki kasih sayang untuk menguatkan kita di dalam kita memaknai cinta kita kepada pasangan kita. Supaya kita bisa berubah dari mahabbah menuju kepada mawaddah. Maaf ya, Bu, nanti jangan sampai ibu pulang langsung ngomong, Mas, tahu nggak bedanya mawaddah dengan mahabbah? Nggak tahu kan? Kita harus mawaddah, Mas. Nggak harus gitu. Proses kita dari mahabbah ketika kita sudah memiliki sebuah narasi kesadaran tentang mawaddah, tolong nikmati prosesnya. Jangan langsung menuntut dan langsung meminta kepada suami dan pasangan kita itu hasil yang pingin langsung kita peroleh dari pasangan kita. Jangan. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan pertama kali itu apa? Memberikan kebutuhan basic kepada pasangan kita sebagaimana kita pingin dicukupi kebutuhan basic kita ketika kita menikah bersamanya. Apa itu? Tangki kasih sayangnya harus tercover dengan baik. Makanya maaf ya, nikah itu terkadang seni tingkat tinggi menghargai perkara-perkara yang kecil tetapi terkadang lebih bermakna untuk bisa meningkatkan rasa cinta. Supaya ketika rasa cinta itu meningkat, beban untuk melakukan mawaddah itu bisa ringan dikerjakan bersama. Makanya maaf ya, Rasulullah itu ketika memaknai cinta, memaknai keluarga itu kadang-kadang tidak terlalu serius, Bu. Nabi itu bukan pribadi kalau masuk rumah langsung mengatakan Allahu Ta'ala. Enggak. Nabi itu kadang-kadang, Bu,
ketika beliau itu menikah, simpel aja. Ini kadang-kadang sering saya sampaikan kepada para bapak-bapak. Kadang-kadang Nabi itu kalau mendapati Ibunda Aisyah minum, dicari bekas dari bibirnya Bunda Aisyah. Ini umpamakan gelas ya Bu, karena tim saya nggak ngedirkan saya gelas. Moga diampuni dosa-dosa. Maka ini misalkan bibirnya, bekas bibirnya Ibunda Aisyah ditempelkan di tempat di bibirnya Rasulullah. Kadang-kadang Nabi mendapatkan Sofiyah ketika akan naik onta. Nabi itu sengaja untuk turun, lalu mempersilahkan pahanya untuk naik dan diinjek oleh Sofiyah ketika menaiki onta. Kadang-kadang Nabi lomba lari dengan Ibunda Aisyah. Kenapa Nabi itu memberikan contoh dalam pernikahan itu semacam itu? Kadang-kadang Nabi itu mandi bersama dengan Aisyah. Kenapa Nabi itu memberikan contoh-contoh semacam itu? Simpel, Bu. Kadang-kadang pernikahan itu seni. Berumah tangga ketika memaknai hal-hal. Mana kualitas pernikahan kita ketika memikul beban yang berat. Maaf ya. Kadang-kadang suami kita susah dikasih nasihat. Itu bukan karena suami kita itu hatinya batu. Enggak. Kadang-kadang ada sisi tangki kasih sayang dari suami kita yang tidak kita penuhi, Bu. Akhirnya suami kita itu menutup hatinya ketika menerima masukan dari ibu. Apa itu? Mungkin respeknya kurang. Mungkin tutur lembutnya ibu berkurang ketika mengatakan sesuatu. Mungkin ketika ibu menyampaikan, ibu terasa mendikte bagaimanapun seorang suami itu punya ego karena dia adalah pemimpin pada keluarga itu. Yang terkadang masalah besar itu menjadi berantakan karena tidak selesainya kita pada perkara-perkara kecil yang tidak kita perhatikan. Maaf ya Ibu, kita itu menikah biasanya itu kan alasannya alasan besar. Tapi biasanya orang itu bercerai karena alasan-alasan kecil yang terus berantakan dan akhirnya menjadi bom waktu. Makanya penting. Makanya ketika saya membaca di dalam buku psikolog ya, bahwasanya ada 5 love language di dalam kehidupan berumah tangga, lalu saya mencoba mencocokkan dan mensinkronkan itu di dalam pendekatan sunnah. Saya mendapati bahwasanya memang pendekatannya sunnah itu memang betul. Ternyata Nabi itu pribadi seorang laki-laki yang memenuhi kebutuhan basic dan mendasar dari istri-istrinya. Contoh, quality time. Nabi itu, Ibu, adalah pribadi yang senantiasa ketika habis isya tidak bisa diganggu. Makanya ketika habis isya pulang. Kenapa? Dia memberikan kupingnya kepada istrinya untuk menerima setiap informasi yang di-sharing sama istrinya. Quality time. Makanya kadang kita menjumpai Nabi itu ngajak istrinya itu ketika perang. Diundi nama di antara istrinya yang menemani Rasulullah ketika perang. Kenapa Nabi itu sampai ketika perang masih ngajak istrinya? Karena itulah quality time. Karena seorang wanita itu tawanan di dalam rumah. Dan terkadang ketika dia itu sudah bosan di dalam rumah, maka terkadang dia itu butuh keluar rumah supaya kondisi hatinya tidak mengalami kepenatan dan kebosanan. Makanya saya sering ngomong sama sang suami, Bu, kalau sedang ngobrol dengan bapak-bapak, ajaklah Pak suami istri kita itu keluar. Istri kita itu keluar diajak makan cilok di depan Indomaret aja sudah seneng. Makanya berapa banyak itu kadang-kadang seorang suami itu ngomong sama istri di sosial media, ayo beli bensin, wah istrinya sudah senang, melemparkan daster, melemparkan piring gitu, terbang bersama istrinya, walaupun cuma beli. Quality time itu penting. Ya. Maaf ya Bu, nanti sampaikan ke suaminya, Mas kalau aku lagi marah itu bukan berarti aku nusus. Kalau aku itu lagi marah bukan berarti aku durhaka. Kadang-kadang aku lagi marah itu karena bosan dengan kepenatan rutinitas dari pagi sampai malam yang tidak berubah ketika berhadapan dengan berantakan rumah dan anak-anak yang tidak lelah beraktivitas. Makanya betul ya kata Imam Ahmad, wanita itu tawanan. Makanya nasihatnya Imam Ahmad kepada anak laki-lakinya apa? Perlakukanlah anakmu itu, perlakukanlah istrimu dengan sebaik-baik tawanan. Ini yang pertama. Yang kedua, act of service, Bu. Dikasih khidmah.
Biasanya love language-nya laki-laki tuh ini, Bu. Laki-laki itu contohnya saya. Saya tuh love language-nya act of service. Saya tuh paling seneng gitu kalau makan ditemani istri. Kalau mau pergi ditemani sampai ke pintu, dilepaskan dengan senyuman, dicium tangannya, itu saya paling senang banget. Kadang-kadang itu hal kecil tapi berdampak besar. Banyak wanita yang terkadang maaf ya hari ini tidak lagi melakukan act of service kepada suaminya padahal itu kebutuhan basic. Akhirnya suaminya itu setiap mendengar omongan istrinya itu, alah, kamu aja nggak pernah khidmah sama saya kok. Kadang-kadang sarapan, mana sarapannya mah? Itu plastik tuh di bawah tuh, Gojeknya udah nganter. Kamu yang plastiknya 4 ya, kamu yang karetnya 4, aku karetnya 3. Ya. Istri akhirnya, suami buka karetnya sedih. Saya pernah, Bu, ada seorang bapak-bapak di sini tuh sedih dia. Padahal mau meeting tentang masalah umrah, sedih. Kelihatan dari wajahnya, saya nanya, antum sedih kenapa? Gitu. Ya enggak apa-apa Ustaz. Kenapa? Saya tanya lagi. Akhirnya keluar. Iya, saya tuh pengen ditemanin istri saya makan. Istri saya sudah lama nggak nemenin saya sarapan, Ustaz. Simple, Bu. Makanya jangan sampai, maaf ya, ibu nggak usah ngomong, mak waduh, pulang-pulang ke rumah. Wah, suamiku. Udah selesai yang hadis tadi. Ini harusnya nggak di sini, Mas. Ini di bawah ini. Ya itulah, seorang guru itu harus banyak sabar. Jadi kadang saya tanya, terkadang apa sarapan yang ditemani itu sudah cukup, Bu. Kalau ibu itu biasanya love language-nya adalah quality time, pengennya diajak pergi. Makanya kalau saya sudah mendengar istri saya, Bibu, ngeletakin gelas jeblek gitu, saya sudah paham. Sudah paham. Nutup pintu jedier, aduh paham nih. Langsung saya ngomong, ayo makan ke Papa Rijo. Nah itu restoran keluarga kita. Biasanya dimakan sebentar aja sudah senang sekali. Oke, service itu penting. Ada perempuan yang juga bahasa cintanya itu act of service. Kadang-kadang dibukakan pintu. Nabi itu ngasih pahanya kepada Sofia itu kan act of service. Makanya saya pernah baca video lucu-lucuan itu di Instagram. Ada perempuan dibukakan pintu sama suaminya langsung nutup wajahnya. Lari dia mengitari satu kabupaten. Saking senengnya dia dibukakan pintu. Makanya kadang betul kalau ada sebuah tulisan di buku yang pernah saya baca, kadang-kadang wanita itu lupa berapa nafkah yang diberikan suami, tapi seorang wanita itu tidak lupa dengan perhatian kecil yang diberikan oleh seorang suami. Kecil di mata suami, besar di mata seorang istri. Makanya setan itu terkadang, Bu, kalau tidak bisa lagi menggoda kita dengan zina, tidak lagi bisa menggoda kita dengan cicat laki-laki yang bukan mahram, setan itu menggoda kita dengan perkara-perkara kecil yang terkadang tidak terselesaikan dan akhirnya menjadi bom waktu. Makanya ketika ibu jarang menemani suaminya ketika sarapan, maaf sekali, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai perempuan di kantor lebih kenal kebiasaan suami kita ketika sarapan daripada istrinya. Pak, uduknya setengah. Telurnya mata sapi, sambalnya setengah. Tehnya tawar, kerupuknya 1. Jangan sampai perempuan di luar rumah lebih apal kebiasaan suami ketika memberikan act of service dibandingkan dia yang harusnya mendapatkan itu dari suami. Kecil, Bu, tapi bermakna. Makanya maaf ya, Bu. Ada seorang bapak-bapak cerita ke saya. Habis kajian di sini, saya menceritakan tentang istri yang selalu meminta maaf. Dia cerita sambil nangis. Saya tuh laki-laki, Ustaz, pernah tergoda perempuan. Jujur dia. Lalu akhirnya cicat, ngobrol, akhirnya sering makan bar. Hampir melakukan perzinahan. Apa yang akhirnya menjadikan bapak itu nggak jadi, Bu? Dia selalu ingat kebiasaan istrinya. Setiap malam. Istrinya itu sudah ngaji, Bu. Istrinya itu punya kebiasaan. Bang, sebelum tidur maafin ya saya kalau salah. Saya tuh kadang marah, Ustaz. Saya bilang nggak salah, nggak ada apa-apa gitu. Tapi selalu dia meminta maaf. Setiap malam. Dan ternyata itulah yang diingat suaminya ketika tergoda dengan perempuan. Kadang-kadang perkara kecil itu memberi makna yang besar di dalam kehidupan berumah tangga. Makanya maaf ya, Bu,
Jangan bicara muluk-muluk, Bang. Nanti kita ketemu di surga ya. Sarapan ibu nggak temenin. Kerja ibu lepaskan begitu aja. Tapi ketika ketemu suami, Masya Allah ya Bang, nanti jadi keluarga yang bahagia di surga. Suaminya konslet bu memahami. Karena dia tidak paham antara surga yang ibu ucapkan dengan kenyataan yang harus dia rasakan setiap waktunya. Bukan hanya perempuan yang butuh untuk disayang, laki-laki juga butuh disayang. Kadang-kadang berapa banyak laki-laki yang terjebak dengan perempuan yang jauh secara fisik lebih downgrade daripada istrinya. Itu kenapa? Karena mungkin terkadang yang di luar rumah, yang haram memberikan sesuatu yang dia butuhkan dari respek yang mungkin tidak pernah dia dapatkan ketika berada di dalam rumah. Saling mawas itu penting untuk mengevaluasi diri. Yang ketiga, give, Bu. Give ini biasanya love language-nya siapa? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu. Nanti tolong direkam ini, boleh dipotong, kasih ke suami. Biasanya laki-laki ya perempuan itu give, sukanya hadiah. Makanya Nabi suka memberikan hadiah kepada Khadijah. Bukan hanya ketika hidup, bahkan ketika Khadijah sudah meninggal dunia pun, kata Imam Qurtubi, beliau masih memberikan hadiah kepada teman-temannya Khadijah. Itu namanya gift. Yang keempat, word of affirmation. Suka untuk memuji, Bu. Suka untuk memuji, makanya dipuji, Bu. Laki-laki itu suka dipuji. Dan maaf ya Ibu, kalau laki-laki itu sedang menceritakan masalah, atau ketika laki-laki tidak menceritakan masalah, Ibu, kalau ada suami tidak menceritakan masalah kepada Ibu, bukan Ibu tidak dihargai, justru Ibu dihargai. Supaya istri saya tidak usah kepikiran dengan banyak hal. Itu laki-laki itu gitu bahasanya. Makanya kadang-kadang saling memuji itu penting. Makanya Rasulullah itu pernah ngomong sama Ibunda Aisyah, aku tahu kapan kamu lagi marah, dan aku tahu kapan kamu lagi ridho. Aisyah tidak percaya. Kapan ya Rasulullah? Aku tahu kapan lagi kamu ngambek. Kapan ya Nabi? Kalau kamu mengatakan, demi Rabbnya Ibrahim yang jiwanya berada di atas tangannya, kamu menyebutkan nama kakekku dan enggan menyebutkan namaku, itu berarti kamu lagi marah. Insya Allah ya, Ibunda Aisyah aja bisa ngambek. Padahal suaminya sudah sempurna, selayak Rasulullah. Kapan aku lagi ridho ya Rasulullah? Dalam hadis riwayat Muslim itu. Maka dikatakan oleh Rasulullah, kamu kalau lagi ridho menyebut namaku gini, demi Rabbnya Nabi Muhammad yang jiwanya berada di atas tangannya, itu berarti kamu lagi ridho. Masya Allah, Nabi sampai sedetail itu paham. Makanya saya tahu kapan istri saya ngambek. Kapan? Kalau istri saya sudah ngomong kepada anak saya, ngomong sama abimu, itu lagi marah. Karena itu menunjukkan bahwasanya saling menghargai dan saling memuji itu merupakan bagian dari kebaikan. Dan yang terakhir Ibu, yaitu physical touch, saling memeluk, saling memegang. Dan laki-laki itu kalau dipegang dadanya seneng, Bu. Dipegang dadanya. Jasa terima kasih ya Bang. Kalau ngucapin terima kasih itu jangan makasih ya, emotikonnya banyak. Tidak terlalu bermakna itu. Benar. Demi Allah, emotikonnya sampai 3 lembar. Tidak bermakna, Bu. Tapi kalau Ibu datangi suaminya, Ibu pegang dadanya. Jazakallah khair ya Bang. Jazakallah khair ya Pak. Demi Allah. Pegangan satu itu tuh ternyata lebih bermakna bagi seorang suami. Anak-anak kita butuh 5-5-nya, Bu. Ada anak saya itu physical touch, Bu. Kemana-mana itu harus dipegang. Bahkan kalau ikut kajian saya itu harus digendong, harus duduk. Tapi pasangan kita itu terkadang salah satunya. Ibu kenali suami Ibu. Suami saya itu apa ya love language-nya? Oh, love language-nya itu act of service. Dia paling senang kalau makan ditemani. Temani, Bu. Apa Ibu tidak sedih itu melihat suami Ibu akan bekerja, melihat 200 wanita di kantornya gitu. Tapi ketika dia sarapan, dia hanya melihat handphone. Semoga ini yang kita perhatikan. Pernikahan itu bukan hanya seni tingkat besar menghargai yang besar. Tapi pernikahan itu seni tingkat tinggi. Mengelola yang kecil untuk menghangatkan cinta. Supaya tidak menjadi bom waktu dalam kehidupan bersama. Paham sampai di sini Ibu? Semoga setelah ini kita bisa memaknai rumah tangga kita menjadi lebih berilmu. Kita lebih memahami tentang love language yang ada pada pasangan kita.
Dan semoga keluarga ibu bertabur dengan sakinah, mawadah, dan warohmah. Dan mulai saat ini ibu sudah mulai paham kan? Oh, bedanya mahabbah dengan mawadah itu berbeda. Maaf ya Bu, pengajian ini tidak dipakai dan tidak digunakan untuk menghakimi keluarga orang lain. Tapi untuk menghakimi keluarga kita. Jangan sampai setelah pulang dari sini ibu nanti ngomong, "Deng, iya, kalau aku lihat keluargamu itu hanya mahabbah dan tidak ada mawadahnya." Tidak usah begitu. Masya Allah.